Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat hijrah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam salah satu ayatnya dengan firman-Nya, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga sebagai syifa, sebagai penawar, pengobat dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Kita mengetahui bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di depan kita sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkannya. Kita diperintahkan untuk membacanya supaya kita mengambil manfaat, mengambil ibrah, dan juga ada kebahagiaan, memberikan pengobat, memberikan penawar dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bahagia, mengambil manfaat dan merenungkan satu demi satu dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan banyak kisah-kisah yang perlu untuk kita amati. Kita mencoba untuk mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sekarang ini, kita mencoba untuk sejenak melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan di dalam salah satu suratnya, surat yang hampir semua kita telah menghafalkannya, dari anak-anak sampai dewasa pun telah menghafalkan. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Al-Fil gajah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini ingin memberikan tasliyah, ingin memberikan hiburan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bagaimana kuatnya pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy yang mencoba menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan surat dengan kisah, dengan cerita yang hampir pada waktu itu semua orang Arab telah mengetahuinya, tentang kisah pasukan yang menunggangi gajah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini ingin mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hamba-hambanya, mengajak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mau menerima, memikirkan apa yang terjadi di balik kisah tersebut. Alam taro, tidaklah kalian melihat, tidaklah kamu melihat ya Muhammad, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mau menggunakan akal mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kepada mereka ashabil fil, pasukan bergajah. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sebagian para mufassirin ingin menegaskan bahwa alam di sini, alam tara, adalah ingin menekankan di situ ada ta'ajjubiyah untuk mengajak kita supaya kita mau melihat dengan apa yang ada di balik kisah pasukan bergajah tersebut. Tidaklah kalian heran, tidaklah kamu heran, tidaklah kamu merenungkan diri dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada mereka, ashabal fil, pasukan bergajah itu. Dan banyak di antara ahli tafsir yang menjelaskan
bahwa Ashabul Fil di sini adalah pasukan Abraha. Dia yang beragama Nasrani. Dia disebut dengan Abraha An-Najashi An-Nasrani. Dia Al-Habashi. Abraha ini mengusulkan untuk membuat suatu gereja yang sangat besar sekali di daerah Yaman. Supaya manusia bisa beribadah di situ. Supaya manusia menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk datang ke gereja tersebut. Maka senanglah Raja Habasyi ini dan menyetujui. Dari sinilah bermula bahwa Abraha Al-Ashram Al-Habasyi yang berusaha dan bahkan telah membangun suatu gereja yang sangat indah, yang sangat besar, yang tidak didapatkan pada waktu itu di daerah Arab. Gereja yang sangat megah dan dikatakan bahkan sangat tinggi sekali, sehingga disebut gereja tersebut dengan gereja Qulaisy. Karena diibaratkan Qulaisy dari Qalansuah, diibaratkan orang yang melihat ke atas, maka Qalansuah atau kopiah yang dipakainya pun terjatuh karena tingginya gereja yang ada. Walhasil bahwa Raja Abraha mengundang masyarakatnya untuk datang ke gereja ini dan berusaha untuk memalingkan orang-orang Arab yang mendatangi Ka'bah Al-Musyarrafah, yang terbiasa melaksanakan haji di sekitar Ka'bah, berusaha untuk dipalingkan dan menyuruh orang-orang Arab untuk pergi di situ. Apa yang terjadi? Orang-orang Arab pun marah. Di antaranya disebutkan dalam beberapa tafsir yang ada seorang pemuda dari Bani Kinana, dari orang Quraisy, yang kemudian mendatangi gereja tersebut, kemudian dihinakanlah gereja tersebut, dikencingi, kemudian diberikan kotoran besar, dan sebagainya. Sampai akhirnya diberitahukan kepada Abraha bahwa ada seseorang dari Bani Kinana, dari orang-orang Quraisy yang telah melakukan perbuatan yang tidak pantas itu. Maka mendengar ini Abraha pun sangat marah sekali. Sangat marah dan berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Karena memang awalnya niatnya juga ingin memalingkan orang-orang untuk datang ke gereja tersebut, kemudian ditambah dengan perbuatan sebagian manusia dari Quraisy yang telah mengotori gereja yang sudah dibuatnya sangat megah sekali. Maka Abraha pun mengumpulkan pasukannya yang sangat banyak sekali. Yang kemudian disebutkan bahwa di dalam pasukan tersebut ada gajah yang dipergunakan untuk menakut-nakuti manusia dan diharapkan bisa menghancurkan Ka'bah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa fil atau gajah yang dimaksudkan adalah satu gajah. Sebagian yang lainnya mengatakan ada 8. Sebagian lagi mengatakan ada 12 dan 13 dengan satu gajah yang sangat besar sekali yang disebutkan bernama Mahmud. Kemudian berjalanlah pasukan yang sangat besar ini ke arah Makkah untuk menghancurkan Ka'bah yang dijadikan sebagai kiblat manusia pada saat itu. Walaupun tentunya kita mengetahui bahwa Ka'bah yang dijadikan sebagai kiblat kemudian dijadikan sebagai tempat untuk berhaji yang mengikuti milah Nabi Ibrahim, walaupun telah dilumuri dengan kesyirikan dan hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Banyak di antara sebagian kabilah yang tidak setuju dengan hal ini kemudian mencoba untuk menghalangi pasukan yang sangat besar ini. Maka Abraha dengan pasukannya yang sangat besar sekali melengsarkan atau membinasakan orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Sampai akhirnya mereka mendekati Mekah Al-Mukarramah. Yang mereka berjalan dari arah Taif. Dari arah Taif ini
Kemudian masuklah mereka di tempat wadi, sebagian mengatakan wadi Muhassir, kemudian sebagian lagi dengan nama Al-Mughammas. Daerah ini, dari arah ini, kemudian pasukan ini pun berjalan sampai akhirnya mendapatkan onta-onta dari Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu mengembalakan onta-ontanya di sekitarnya. Maka pasukannya Abraha ini pun merampas onta-onta milik Abdul Muttalib. Dan nantinya ada kisah dengan percakapan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib dengan onta-ontanya, yang ini adalah kisah yang masyhur. Di mana Abdul Muttalib pun berusaha dengan apa yang didengarnya, dengan pasukan yang sangat besar sekali, yang tidak mungkin dia untuk mencegahnya, maka mendatangi Raja Abraha. Setelah datang kepada Raja Abraha, maka Raja Abraha pun juga terkesima dengan kewibawaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Karena memang dia adalah laki-laki yang sangat wibawa sekali, sangat baik dengan penampilannya, dengan percakapannya. Sampai-sampai Abraha pun di atas kursinya pun turun dan menghadapi Abdul Muttalib. Kemudian apa yang terjadi? Abdul Muttalib pun ketika ditanya oleh Abraha, apa yang diinginkan? Dengan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Abraha, sampai-sampai Abdul Muttalib pun ingin mendatangi dan bertemu dengan Abraha. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan kepada dia, bahwa aku menginginkan 200 onta yang pasukanmu telah merampasnya. Sebagian riwayat mengatakan 100, ada yang mengatakan 200. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan dengan perkataan yang seperti itu. Maka apa yang dikatakan oleh Abraha ketika mendapatkan Abdul Muttalib jauh-jauh ingin menghadapnya, yang dia kira bahwa pembicaraannya adalah terkait dengan Ka'bah dan yang lainnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Ketika meminta dengan ontanya tersebut, maka Abraha pun mengatakan, aku sebelumnya menaruh simpati dan hormat kepadamu. Tapi ketika kamu mengatakan hal ini dan yang kamu pikirkan, yang kamu minta adalah keinginan untuk meminta kembali onta-onta yang kami rampas, maka aku pun sudah tidak menghargaimu. Tidak menghargaimu dengan perkataanmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya yang kamu inginkan? Maka Abdul Muttalib pun mengatakan, yang tadinya sebelumnya Abraham mengatakan, apakah kamu tidak ingin mencegah kami yang ingin menghancurkan Ka'bah, menghancurkan tempat peribadatan yang kamu dan nenek moyangmu pun berada di situ? Maka Abdul Muttalib pun mengatakan bahwa aku adalah Rabbul Ibil. Aku adalah pemilik dari onta tersebut. Sedangkan Ka'bah itu ada yang punya, Allah Subhanahu wa taala yang punya, yang akan mencegah untuk menghancurkan Ka'bahnya. Maka mendengar hal ini, Abraha pun sangat marah sekali dan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang akan bisa mencegahnya, yang akan bisa mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Dengan kemarahan yang ada, Abdul Muttalib pun juga tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya dia berhasil mengambil onta-ontanya. Kemudian dia pun menyeru kepada kaumnya untuk untuk pergi ke gunung-gunung menyelamatkan diri dengan apa yang terjadi. Ditakutkannya dia menyerang dan membunuh atau merampas mereka untuk dijadikan sebagai budak, merampas harta dan sebagainya. Setelah mereka pergi, maka Abdul Muttalib pun dikatakan di dalam beberapa riwayat yang ada, dia berada di sekitar Ka'bah dan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasrahkan semuanya dengan apa yang terjadi. Dan dia yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengutus pasukannya. Pasukan yang tidak dimengerti oleh manusia sebelumnya, yang tidak diketahui, dan Abdul Muthalib pun juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang ada. Maka di sini ada sedikit pelajaran yang perlu kita ambil. Di tengah keterpaksaan kita, di tengah kesengsaraan yang melanda kita, di tengah kesempitan yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga harus memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidaklah kamu melihat, lihatlah, ta'ajublah, yakinlah, ambillah pelajaran dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kepada siapa? Ashabal fil. Kepada pemilik gajah. Pemilik gajah, siapa? Abraha dan pasukannya. Di sini pun juga ada kalimat yang disebutkan oleh para ulama dengan kata ashabal fil. Bahwa penyandaran kepada al-fil, kepada gajah, ingin menunjukkan bahwa biasanya yang disandarkan itu mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dengan sesuatu yang dijadikan yang disandarkan. Ashabal fil, pemilik gajah. Yang artinya di sini bahwa gajah itu lebih mulia dibandingkan dengan ashabnya, dengan pemiliknya. Allah ingin menghinakan mereka, orang yang bersandar kepada makhluknya, yang dianggap bahwa gajah adalah sesuatu yang besar yang akan melumatkan semuanya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Gajah lebih baik, gajah lebih mulia dibandingkan dengan si pemiliknya. Kemudian apa yang terjadi? Allah menurunkan, Allah mengutus pasukannya yang tidak disangka-sangka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Tidaklah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, pasukan bergajah, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala jadikan rencana mereka fi tadlil. Rencana yang morat-marit, rencana yang kocar-kacir, rencana yang hancur, rencana yang merugikan. Bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dibandingkan dengan rencana manusia. Karenanya dengan rencana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kait, mempunyai tipu daya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tipu daya mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan kepada manusia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai menjadikan tipu daya orang-orang yang memusuhi Allah dan kaum muslimin menjadikan kalian ketakutan dengan ketakutan yang sangat dahsyat sekali sehingga melemahkan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tipu daya mereka, tipu daya yang akan merugikan mereka sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa rencana mereka akan kocar-kacir. Kalaupun seandainya manusia, kaum muslimin berkorban, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pengorbanan mereka. Dan yakinlah bahwa nantinya akhir perjuangan yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kaum muslimin. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus untuk membantu mereka orang-orang kafir Quraisy untuk menghancurkan pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah dengan mengirimkan tayran ababil, burung yang jamaat yang datangnya bergerombol, burung yang dikatakan beberapa riwayat yang ada datangnya dari arah yang sangat banyak sekali. Sebagian
Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga bahwa burung ini pun munculnya dari lautan. Dengan beberapa gambaran-gambaran yang ada, dengan gambaran burung-burung yang ada yang mengatakan berwarna hitam, ada yang mengatakan berwarna coklat dan sebagainya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang besar kemudian membawa batu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari jahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Bahwa burung tersebut yang masing-masing membawa 3 batu, 2 batu di tangannya, kemudian 1 batu di paruhnya, di moncongnya. Dikatakan bahwa batu ini tidaklah terlalu besar, kecil, yang dibawa oleh cakar-cakar mereka dan paruh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lumatkan pasukan bergajah ini dengan dilemparkan batu-batu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari neraka jahim. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan bagaimana keadaan burung tersebut pun juga banyak di antara mufassirin ahlu tafsir mengatakan Allah taala alam bagaimana bentuknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bihijaratin min sijil, dari batu tanah liat yang keras. Kemudian min sijil di sini adalah dia terbakar, dia sangat panas sekali. Ada sebagian mengatakan dia matbuh, artinya dia karena sangat panasnya sekali seakan-akan berasal dari panggangan dari api yang sangat panas sekali. Yang digambarkan di situ, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di ayat setelahnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang batu-batu yang dilemparkan dari burung-burung tersebut, yang jamaat, datangnya jamaat. Sebagian riwayat lagi para mufassir, para sahabat pun juga mengatakan mutatabi'at, yang burung tersebut tidak putus-putusnya untuk melemparkan batu-batu yang ada di tangannya. Sangat banyak sekali. Sehingga melumatkan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka seperti makanan ternak. Atau sebagian lagi mengatakan seperti tumbuhan yang kocar-kacir, yang compang-camping, dilumat oleh binatang ternak, kemudian diinjak-injak oleh binatang ternak. Sebagian lagi mengatakan ka'asfim ma'kul, dia adalah seperti bubuk dari biji-bijian, yang biji-bijian ada bubuknya, yang artinya murat-marit, yang tidak karuan, yang Allah Subhanahu wa taala lumatkan mereka. Apakah semuanya meninggal di tempat? Tidak. Sebagian lagi dikatakan bahwa ada di antara sedikit dari mereka yang selamat, di antaranya Abraha. Tidak langsung terbunuh pada saat itu. Walaupun kebanyakan terbunuh, dilumat dengan bebatuan. Tetapi sebagian mufassir mengatakan di antaranya Abraha berhasil menyelamatkan diri dari peperangan itu, melarikan diri, tetapi dia masih terkena. Karena memang inti dari perbuatan pasukan bergajah itu adalah dari Abraha. Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksanya. Dia terkena dengan bebatuan tersebut, tetapi tidak langsung mati. Dia berjalan untuk kembali lagi ke daerah Yaman dengan keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Banyak anggota badannya yang berjatuhan dengan dahsyatnya batu yang menimpa dia. Sampai akhirnya dia pun bisa menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Ingin menunjukkan bahwa raja yang dianggap berkuasa pun menjadi lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sahabat hijrah yang berbahagia, dengan kita melihat dan membaca 5 ayat ini dari surat Al-Fil, maka kita mencoba untuk merenungkan kisah ini supaya kita bisa memberikan di dalam hati kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, Allah yang maha agung, yang seharusnya di dalam setiap kehidupan kita
Kita memasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian-ujian yang ada, dengan kesulitan-kesulitan hidup yang ada. Tetapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut dengan tipu daya orang-orang yang memusuhi Islam. Kewajiban kita adalah berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita merasa ketakutan sekali sehingga menjadikan kita lemah untuk melakukan banyak amal ibadah. Kita merasa gentar dengan mereka, dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak percaya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Allah Maha menolong, Allah dekat untuk menolong para hambanya yang mau meminta dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan renungan kisah ini, kita pun bisa menenangkan hati kita. Kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari surat yang selama ini telah kita hafalkan. Tetapi terkadang kita melupakan bahwa banyak manfaat, banyak faedah dari surat Al-Fil ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan ibrah yang sangat banyak sekali dengan kisah Al-Fil ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.